Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Terima Allah kasih Bapak. seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah jumpa lagi nih kita sore ini hari Jumat pukul 5 sore seperti biasa di program live interaktif Ekonomi Islam. Sesuai dengan judulnya ekonomi, maka yang dibahas seputar mengenai ekonomi syariah. Nah, siapa pembimbingnya? Tentunya yang sudah biasa menyaksikan sudah tahu dong ya. Dibimbing oleh Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Nah, alhamdulillah program ini sudah beliau bimbing sekitar hampir 1 tahun insya Allah ya, seperti itu. Nah, acara ini juga dirilai oleh radio anggota RTVC. Apa aja radionya? Kita bacakan dulu ya radionya ya. Pertama Radio Binbas Yogyakarta. Kemudian Radio Sahabat Tegal, berikutnya Radio Kita FM Cirebon, kemudian Radio MD FM Probolinggo, lantas Radio Albina AM Bekasi, kemudian Radio Amuba Pangkal Pinang, lantas Radio Sago FM Sumatera Barat, lantas Radio Gema FM Bontang, kemudian Radio Tuah FM Riau. Nah, itulah daftar radio yang merilai langsung acara program ini. Dan pendengar radio, Assalamualaikum pendengar radio, silakan bergabung, selamat bergabung menyaksikan acara program live interaktif Ekonomi Islam bersama Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Nah, jika ingin bertelepon menanyakan persoalan ekonominya itu di nomor telepon kode Jakarta 021 212 32333 seperti yang tertera di layar ya. Bukan nomor WhatsApp tapi nomor telepon kode Jakarta 021 212 32333 seperti itu ya. Baiklah, bagaimana kalau kita langsung sapa ustaznya ya, apa ustadznya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah, segar sekali tampaknya Ustaz. Ustaz, bagaimana Ustaz? Tadi sholat Jumat di mana Ustaz? Sholat Jumat Ustaz. Alhamdulillah. Senang ya Ustaz kita bisa sholat Jumat lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dulu kayaknya kalau sholat Jumat saya biasa-biasa aja sholat Jumat. Sekarang kalau bisa sholat Jumat prestasi Ustaz. Sekarang bisa prestasi. Ustaz, beri nasihat kami Ustaz mengenai ini Ustaz, apa namanya? Kita kan sudah melakukan insya Allah beberapa kaum muslimin yang sudah melakukan ibadah sembelih kurban ya Ustaz, untuk bisa semangat beribadah selanjutnya dengan sesuai dengan ketentuan yang sudah Allah tentukan, terutama di bidang ekonomi Ustaz. Monggo Ustaz, kasih pembuka buat kami. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, serta para pendengar radio-radio yang ikut bergabung dalam siaran ini, yang semoga Allah muliakan. Amin. Seorang muslim setelah selesai melakukan suatu ibadah, dia dianjurkan untuk beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah kita sholat, zikir yang pertama kita baca yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, kekurangan-kekurangan dalam sholat ibadah tersebut diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dan begitu juga dengan ibadah haji, setelah selesai melakukannya, Allah menyuruh kita untuk minta ampun. Dan selain kita meminta ampun atas kekurangan-kekurangan di dalam ibadah tersebut, kita selalu bersemangat untuk mengikutkannya dengan amal kebajikan yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan pada Rasulullah SAW, "Faiza faraghta fansab." Bila engkau telah selesai, bersiap-siaplah, bersemangatlah untuk melakukan hal yang baru. Sampai kapan kita hidup begitu?
wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sampai Allah memanggil kita. Maka banyak para ulama mengatakan seorang muslim tidak pernah beristirahat dari beribadah kepada Allah sampai dia dipanggil oleh Allah dalam kubur. Baik. Baiklah, Masya Allah Ustaz. Ya, terima kasih jazakallah khairan Ustaz atas nasihatnya. Sampai hari yang yakin itu datang ya, itu ajal ya Ustaz ya. Masya Allah. Baiklah Ustaz, ini kita boleh mulai dengan pertanyaan masuk via WhatsApp, boleh mulai Ustaz ya. Izin. Silahkan. Ustaz, baiklah. Ini dari Ibu Neti Ustaz. Dari Ibu Neti, lahir tahun 71, seorang notaris provinsi di Banten Ustaz. Ya. Oh maaf, ini ada telepon masuk. Boleh kita dahulukan telepon masuk dulu ya Ustaz ya. Apa Ustaz? Ya. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum, dari Abdullah Pekanbaru. Abdullah Pekanbaru, Masya Allah, Abdullah Pekanbaru. Ustaz langsung tersenyum tuh, Pak Abdullah tuh. Ustaz langsung tersenyum nih, tahu nih. Iya. Ya, Alhamdulillah. Silakan Pak Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdullah. Ya, jadi ini saya mau bertanya nih Ustaz. Ya. Silakan. Mengenai ini kan kurma itu kan barang ribawi Ustaz. Jadi dia kan transaksinya kan harus ya dan Oh, Masya Allah, qadarullah. Pak Abdullah, mungkin tadi tersentuh ya. Oh, Ustadz ada jawabannya Ustadz? Bisa saya. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Monggo Ustadz, monggo. Senang sekali kami. Monggo Ustadz. Kurma. Beliau mengatakan kurma adalah komoditas ribawi. Iya. Betul. Apa syarat rukun agar sah jual beli kurma? Kalau jual beli kurma kalau kurma ditukar dengan yang sejenis. Yang sejenis itu berarti adalah kurma juga. Kurma juga. Ya. Ya. Dan berbeda kualitas. Berbeda kualitas. Seperti umpamanya Anda punya kurma kualitas ajwa. Ajwa kan mahal. Mahal, yang paling mahal ya. Ya. Anda ingin tukar dengan yang lebih garing umpamanya sukari. Iya. Ya. Ya. Begitu garing, lebih Masya Allah banyak disukai oleh orang juga. Manis. Anda ingin tukar. Kalau Anda tukar dengan nilai value-nya, mungkin sekilo ajwa bisa dengan dapat 1,5 kilo atau 2 kilo sukari. Iya. Ya. Beda nilai ya. Kalau Anda tukar seperti itu, ya. Anda ikutkan nilai harga dengan real atau rupiahnya, Anda tukar, langsung Anda tukar, bukan pakai uang, langsung Anda tukar, Anda punya 2 kilo sukari, Anda katakan kepada yang punya ajwa, saya mau tukar dong 2 kilo dengan 1 kilo. Gitu. Ya. Secara value dia sama, mungkin dia setuju, tetapi secara aturan syariat ini tidak boleh. Kenapa bisa begitu, Ustaz? Ya, karena Rasulullah SAW mensyaratkan at-tamru bitamri, menukar kurma dengan kurma, syaratnya adalah mislan bimislin, ya, dan biyadin. Ada 2 syarat harus dipenuhi, yaitu harus sama ukurannya. Sama ukurannya, Masya Allah. Kalau liter, berarti ukurannya liter. Kalau kilo, berarti ukurannya kilo harus sama. Kalau tadi perbandingannya 2:1 tidak boleh. Oh gitu. Syarat yang kedua adalah yadan biyadin. Yadan biyadin, dia Anda serahkan kurma sukari ke tangan yang punya ajwa, kemudian langsung Anda terima ajwa dari tangan dia. Iya. Ya. Kayak emas. Bila tidak terpenuhi ini, bila tidak terpenuhi terjadi riba. Kalau umpamanya 1:2 terjadi riba fadal. Kalau tidak tunai terjadi riba nasiah, dan dua-duanya diharamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bila ditukar kurma dengan komoditas yang bukan kurma tapi masih masuk dalam komoditas ribawi yang dikatakan Rasulullah dalam 4 komoditas ribawi yang merupakan makanan pokok.
yaitu gandum, ada yang gandum bulat, sama syair, oat itu yang oat yang gandum warnanya agak merah, ya. Dan dikiaskan dengan ini seluruh makanan pokok. Sekarang makanan pokok orang banyak beras. Beras. Maka menukar beras dengan kurma, menukar gandum dengan kurma, syaratnya boleh karena jenisnya berbeda tapi masih satu kelompok ilat, Iya. maka boleh berbeda ukurannya. Boleh berbeda ukurannya, Masya Allah. Ajwanya umpamanya sekilo, Sekilo. berasnya 3 kilo rojo lele. 3 kilo rojo lele umpamanya. Iya. Ya, Iya, Ustaz. boleh dengan syarat yadan biadin. Kadang tapi ya Rojo lele Anda setakan, Iya. rojo lele Anda setakan, Iya. kemudian Anda terima langsung dengan tangan yang lain di majelis yang sama. Di majelis yang sama, ya. Ya. Iya. Kalau kurma ditukar bukan dengan kelompok ilat makan pokok, Iya. tapi dengan ilat yang satu yaitu gula misalnya. salah batu samania sebagai alat tukar, yaitu emas dan perak. Oh iya, iya. Dan disamakan dengan emas dan perak adalah mata uang sekarang, Iya. uang kartal, rupiah, dolar, dan lain-lainnya. Iya. Maka tukar kurma dengan rupiah tidak ada syarat harus sama ukuran, Iya. dan tidak ada syarat harus yadan biyadin. Iya. Apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salam. ishtarat aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu min yahudiyyin wa rahanahu dir'ahu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salam. membeli kurma, membeli makanan pokok gandum kepada Yahudi, dan beliau gadaikan baju besinya. Berarti tukar gandum dengan dirham, dengan uang perak tidak tunai. Iya. Dan itu dilakukan Rasulullah, berarti ini boleh. Iya. Allahu a'lam. Masya Allah, Ustaz. Masya Allah, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz, atas jawabannya, pencerahannya bagi kami di sini, juga Pak Abdullah di Pekanbaru ya. Semoga dapat menyaksikan tadi jawaban dari Ustaz ya. Langsung ditebak sama Ustaz, kira-kira pertanyaan seperti itu. Baiklah, kita sapa penelpon yang masuk, Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, dari Bapak siapa di mana? Dari Fahri di Bekasi, Pak. Bapak Fahri di Bekasi. Silakan Pak Fahri. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau ada pertanyaan Ustaz. Ini di tempat kerja saya itu kan ada karyawan kantor dan juga ada karyawan freelance Ustaz. Ya. Nah, semuanya itu kalau untuk kerja diharuskan punya alat-alat kerja sendiri Ustaz, kayak komputernya. Terus termasuk software-softwarenya, operating sistemnya gitu Ustaz, Windows-nya gitu. Iya. Nah, itu pakai fasilitas sendiri, emang diwajibin dari kantor gitu. Karena kantor nggak memfasilitasi. Sebagian ini saat ada yang pakai software original ada, ataupun operating sistemnya gitu. Tapi sebagian dan mayoritas gitu Seth, mayoritas itu pakai operating system dan software bajakan gitu Seth. Oh gitu, iya. Itu status penghasilannya tuh kayak gimana Ustaz? Tadi masukin itu Ustaz. Termasuk bekerja dari hasil barang curian. Jadi ya itu maksudnya penghasilannya status penghasilannya tuh apa status. gitu. Terus resikonya kita tuh bermuamalah sama mereka ini gimana Ustaz? Iya. Kita jual beli atau kasih pemberian. Pak Fahri, antum di perusahaan milik antum atau milik siapa? Punya orang Ustaz, maksudnya saya karyawan gitu. Karyawan bertanggung jawab kepada mereka yang di bawah atau tidak? Kenapa Ustaz? Halo? Bertanggung jawab kepada karyawan-karyawan yang freelance itu apa tidak? Siapa saya Ustaz? Iya. Sebagian ada Ustaz, sebagian ada yang di bawah saya gitu Ustaz. Oh. Tapi saya udah mensyaratkan gitu. Kalau mau kerja di sini harus pakai ini yang original. Nah, tapi kalau yang di bawah saya, alhamdulillahnya karena saya tekan terus, jadi mereka beli itu Ustaz. Cuman yang lain gitu Ustaz. Karena kan setiap hari saya tuh ya bermuamalah sama orang lain gitu Ustaz, yang termasuk yang pakai software bajakan itu gitu Ustaz. Oh, Masya Allah. Ya. Baik Pak Fahri, itu saja yang ditanyakan.
Ya, status penghasilannya sama hukumnya kalau kita bermuamalah sama mereka gitu, Ustaz. Ya. Bagaimana Ustadz? Langsung dijawab atau perlu tahan teleponnya? Terserah. Mau Baiklah, telepon, kita apa aja. baiklah, Pak Fahri, jazakallah khair, Pak Fahri ya, sudah bergabung kepada kami ya. Ya, Kami tunggu jazakallah khair. telepon berikutnya. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Ustadz. Mangga. Ya, baik. Seorang muslim tentu hidup yang dicarinya adalah ridha Allah Azza wa Jalla. Dan Allah telah mengatakan di dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu az-zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, aku telah mengharamkan kezaliman kepada diriku. Dan aku jadikan kezaliman itu juga haram di antara kalian sesama ciptaanku. Maka jangan kalian saling berbuat zalim. Di antara kezaliman yang dilakukan jamak oleh manusia di dunia sekarang ini, baik non-muslim ataupun muslim, yaitu mencuri hak cipta orang lain dan menggunakannya. Ya. Dia bukan mencuri tetapi hak ciptanya yang diambilnya. Iya. Dia beli mungkin, tetapi yang tidak asli, tidak original. Dia tidak mencuri, tetapi dia membeli. Iya. Tetapi beli dari orang dengan cara orang itu berbuat zalim kepada pemegang pemilik hak paten yang asli. Iya. Dan ini fatwa ulama di bawah lajnah, di bawah Majma' al-Fiqh al-Islami, tabi' di Mu'tamar al-Alam Islami. Fatwa para ulama yang tergabung dalam wadah lembaga fikih Islam internasional yang berpusat di Jeddah telah mengharamkan membajak hak cipta orang lain dalam bentuk hal ini. Ya. Maka alhamdulillah Pak Fahri, tadi Anda berusaha orang-orang yang Anda kenal, orang-orang yang berada di bawah Anda wajibkan untuk memakai hal yang ori agar dia berpahala. Ya. Maaf, agar mereka tidak berdosa. Ya. Ya. Kalau dikatakan semua orang memakai yang KW, memakai yang bajakan, ya kan sekarang orang banyak tidak mengerti syariat Allah Azza wa Jalla. Tapi kan kita tidak mau menghadap Allah Azza wa Jalla sedangkan kita membawa kezaliman kepada orang lain. Walaupun dia kafir. Lalu apakah berdampak kepada hartanya? Ya. Wallahu ta'ala alam, harta yang didapatkannya dengan menggunakan hal tersebut, kezalimannya lain dan hartanya lain. Ya. Kezalimannya lain dan hartanya lain. Maka yang harus mereka lakukan, mereka bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cara bertobatnya? Ya. Dalam huruf, kebiasaan dalam bidang software ini, kalau Anda ingin bertobat, Anda tidak perlu bayar ke pihak perusahaan yang dirugikan. Setahu saya begitu. Ya. Kalaupun Anda tanya ke Microsoft atau tanya ke pemilik operating system tadi Microsoft atau ke pemilik software yang asli, ya, saya terlanjur memakai yang KW, yang bajakan. Anda otomatis dirugikan, berapa saya harus bayar. Biasanya mereka harusnya memang seperti itu. Harusnya kalau mereka menyampaikan bayar sekian dan mereka punya rekening atas perusahaan, ya Anda harus bayar. Ya. Tapi yang biasa terjadi biasanya seperti kalau operating system tadi adalah Microsoft atau lain-lainnya, mereka cuma mengatakan Anda tidak perlu membayar, cukup Anda beli sekarang yang original. Dengan Anda beli original, mereka sudah mengikhlaskan yang telah berlalu. Setahu saya seperti itu huruf yang terjadi di dunia software tadi. Aplikasi software. Bila Anda bertransaksi dengan teman-teman kerjaannya yang menggunakan software bajakan tadi, wallahu ta'ala alam, dari sisi duniawi juga mungkin berbahaya,
Karena biasanya yang KW itu gampang terjangkiti Crash. Virus atau virus atau segala macam. Iya. Ya, jika Crash, membahayakan error. Anda di satu sisi. Maka Anda bisa mensyaratkan kalau umpamanya harus bertukar data dan segala macam dengan Anda syaratkan saya tidak mau kalau kalian memakai bukan yang ori. Selain ini juga melanggar hak orang lain, ini juga merusak sistem saya yang ada. Ya. Andai Anda diwajibkan oleh perusahaan, hak Anda untuk menuntut perusahaan melakukan hal yang demikian. Ya. Tetapi apakah uang yang Anda dapatkan dengan yang sudah terjadi halal? Insya Allah nggak ada masalah karena bukan Anda yang melakukan pembajakan tadi. Ya, Masya Allah. Begitu ya Ustaz ya. Masya Allah Ustaz. Seperti itu ya Ustaz ya. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga Pak Fahri memonitor ya jawaban yang sudah disampaikan oleh Ustaz Erwandi. Baiklah Ustaz, ini ada penelpon masuk. Mari kita boleh jawab ya Ustaz ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Dari Bapak siapa di mana? Dari Abu Hadi di Bekasi. Abu Adi, Bekasi. Ya. Iya, silakan Abu Adi. Ada yang ditanyakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, Anda mau bertanya, bolehkah harta riba dipergunakan untuk membeli tanah wakaf masjid maupun pembangunannya? Dan yang kedua, pada saat kita menyerahkan uang ke pengurus masjid, apakah kita memberitahukan bahwa ini adalah uang riba? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukron. Jazakallah khair. Allah yabarik fiik. Wallahu ta'ala alam. Beberapa ulama muasirin melarang uang riba yang didapatkan dari bunga atas menempatkan dana di bank konvensional umpamanya untuk digunakan pembangunan masjid. Ya. Saya lebih cenderung ke pendapat tersebut karena itu adalah rumah Allah Azza wa Jalla. Iya. Ya. Tapi kalau untuk fasilitas lain pendukung masjid seperti parkirannya, toiletnya, ya, atau seperti kalau dia memiliki fasilitas pendukung yang lain, rumah satpam, rumah imamnya, semoga tidak apa-apa. Yang masjidnya ada beberapa ulama muasirin yang melarang untuk dibangun dengan dana riba. Ustaz, seperti itu ya jawabannya. Baiklah Abu Adi, semoga bisa dipahami ya apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Erwandi ya. Baiklah Ustadz, ini sepertinya sudah ada telepon masuk Ustadz, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa di mana? Saya hamba Allah Jakarta Pusat. Hamba Allah Jakarta Pusat. Baiklah, ada yang ditanyakan hamba Allah? Terima kasih. Ya, monggo. Sama teman usaha, ya semuanya saya danain. Misalkan 1 tahun buat menyewa rumah dan warung untuk warung Tegal. Nyewa rumah dan warung untuk warung Tegal. Ya, semua saya danain. Orang itu jadi hanya tenaga ahlinya aja. Jadi tenaga ahli. Lantas? Cara menghitungnya nilai warungnya saja, kemudian jumlah maksudnya persentasenya berapa sebaiknya. Kemudian kalau sudah 1 tahun, misalkan beliau yang usaha itu dia udah mendapatkan untung banyak karena bisa usaha sendiri, kemudian nyewa sendiri, apakah saya harus teruskan atau emang terserah? Karena saya maunya terus, tapi kalau dia sudah bisa nyawa sendiri, tapi dia maunya sendiri, kelihatannya begitu. Sebaiknya seperti apa? Sebaiknya pelan-pelan, jangan ditutup. Jangan ditutup dulu ya Pak. Ya. Yang lebih gampang menghitungnya Anda sewa dia, digaji dengan gaji tetap. Sewa dengan gaji tetap. Ya, kalau dia masa kecil, Anda katakan gaji tetap umpamanya per bulan sekitar sekian juta, umpamanya 5 atau 7 atau 10, bergantung kesepakatan. Nanti
kalau umpamanya keuntungan di atas 100%, sisanya kita bagi 50-50. Atau kalau Anda katakan, ambillah semua sisanya oleh Anda, kalau keuntungan di atas 100%. Modal yang Anda setorkan umpamanya untuk dikelola tadi sebanyak 100 juta rupiah. Ya, seperti Ya. itu. Kemudian 100 juta rupiah di tahun depan sudah dapat penghasilan laba bersih, ya, setelah modal kembali dapatlah hasil penjualan umpamanya 300 juta rupiah. Ya. Berarti modal kembali 100 juta, sudah untung 200 juta. Ya. Ya. Untuk menarik dia, kalau dia hanya dengan gaji saja, biasanya dia tidak terlalu semangat ya. Maka Anda berikanlah umpamanya tadi bonus dengan persentase. Anda katakan kita bagi 50-50, selain gaji yang tetap sudah. 50 umpamanya dari 100 juta tadi kan 100 modal 100 sudah kembali. Dan Anda pun masih ada pertambahan 200 juta. Ya, keuntungan 100 juta kedua, pertama berarti sudah 100% keuntungan. Anda ambil 200. Tinggal yang 100 ini Anda bagi 2. 50%, 50 juta dia dapat, 50 juta untuk Anda, berarti Anda dapat laba 150 juta dalam usaha setahun. Dia dapat keuntungan bonus 50 juta, di samping dia mendapat gaji. Ya. Kalau ya tidak sampai dengan target tadi, itu gajinya tetap jalan. Jelas. Kedepannya setelah 1 tahun hitung-hitungan tadi, ya, Anda lihat senang atau tidak dia, Anda tawarkan lagi, ya udah. Sekarang kalau ini kamu, alhamdulillah tahun ini kita bagi 50-50, tahun depan gaji tetap kamu yang 60, saya 40. Tahun depan naikkan terus sampai Anda katakan di atas 100% ambil semuanya untuk kamu. Sehingga dia tidak berpikir untuk membuat usaha yang baru sendirian atau pecah kongsi. Ya, tapi kalau dia tetap ingin pecah kongsi, apa boleh buat? Iya, Ya. Yang penting Anda ikat selama 1 tahun di atas kertas perjanjiannya, di atas materai. Tidak boleh dalam waktu rentang 1 tahun itu dia meninggalkan begitu saja. Kalau dia tinggalkan ada konsekuensi yang Anda jelaskanlah konsekuensinya tersebut. Iya, seperti itu. Gitu, Ya, sudah jelas, Pak? Sudah jelas. Alhamdulillah. Baiklah. Jazakallah Ustaz, Pak, atas teleponnya ya ke Fatwa TV. Baiklah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Masya Allah Ustaz. Ini sudah ada penelpon masuk lagi, deras sekali. Baiklah, kita sapa dulu sekarang. Langsung saja kita sapa. Bismillah. Assalamualaikum Fatwa TV. Iya, waalaikumsalam. Bapak siapa di mana nih? Ini hamba Allah dari Sumatera Barat. Hamba Allah dari Sumatera Barat. Ya, tanyanya gini Ustaz. Ada sepasang suami istri mempunyai 1 buah rumah. Ya. Harganya diperkirakan 1 miliar. 1 miliar 1 M. Ya, dan dia mempunyai 2 orang anak perempuan. 2 orang perempuan. Ya, kemudian dia sekarang dia cerai. Cerai sekarang, ya. Cerai sekarang, cerai resmi. Bagaimana pembagian rumah itu tersebut? Ya. Rumah tersebut, Ustaz. Ya, Bapak jangan diputus teleponnya ya. Ya. Ditunggu jawabannya. Bapak, untuk rumah tadi, Ya. itu siapa yang beli? Suami atau istri? Benar yang beli sekarang. Halo, Bapak. Halo. Halo, ya. Iya, Rumah itu siapa yang beli, Pak? bukan dibeli, dibangun. Oh, dibangun. Dibangun ya ada atas tanah dibeli. Oh ya. Bagaimana? Tanah siapa? Sebentar, Pak Ustadz mau ngomong. Ya. Yang beli tanah pakai uang siapa? Suami atau istri? Kedua-duanya. Oh. Berapa? Kedua-duanya, rumah kedua-duanya. Ya, sebentar Pak, sebentar. Gimana Ustadz? Uang suami beli tanah berapa? Uang istri berapa? Itu kalau istilah di Sumatera itu
pencarian bersama. Hasil pencarian bersama. Oh, pencarian bersama katanya, Ustaz. Betul, pencarian bersama nggak ada masalah. Ya, Umpamanya ini punya usaha toko, istri yang jaga toko. ya. Di toko milik suami, istri sebagai manajer atau sebagai apanya digaji. Milik suami. Toko milik suami. Umpama, saya masih umpamanya Pak. Sebentar, saya belum membahas tentang kasus Bapak. Jadi, umpamanya seperti tadi. Dan nafkah keluarga tentu yang menanggung suami, pemilik toko. Yang uang istri murni milik istri. Ya. Gajinya ini milik dia. Ya. Ketika kemudian mereka membeli aset yang lain, yang ini berarti perusahaan toko milik suami bukan milik istri. Bukan milik istri. Iya, milik Istri suami. dapat gaji. Ya. Ketika mereka membeli aset yang lain, membeli rumah, membeli tanah. Ya. Apakah semuanya dengan uang suami atau istri juga ikut dengan dapat uang dari gaji di perusahaannya tadi? Bentar dulu Pak. Saya tidak menjelaskan kasus. Saya hanya menjelaskan secara umum. Ya. Saya belum menjawab kasus Bapak. Ya. Kemudian, andai itu pakai uang suami seluruhnya. Ya. Maka ketika bercerai atau ketika wafat, ini dibagi, ini adalah milik suami. Istri tidak ada memiliki ini. Ya. Sebentar. Andai ketika itu dibeli aset rumah dan tanah tadi, suami ada uang ketika belinya, umpamanya dahulu cuma 500 juta dia beli. Ya. Uang suami, DP pakai uang suami. Cicilan ada pakai uang istri mungkin 5 kali, karena di waktu itu umpamanya terjadi mandek usaha toko si suami tadi, istri sudah ada simpanan umpamanya. Maka dia bayar 5 tadi, 5 kali cicilan. 5 cicilan tadi itu berapa juta? Anggap umpamanya 5 kali cicilan itu sama dengan 50 juta. Ya. Berarti istri memiliki di rumah itu ada rumah dan tanah yang harganya 500 juta sebanyak 50 juta. 50 juta dari 100 berapa? 10%? 10%. Ya. Dia memiliki 10% dari rumah. Ya. Ketika bercerai atau wafat, bercerai umpamanya, ya, ini rumah harus bagi 90% milik suami, 10% milik istri. Kalau istri yang mau menempati itu, tinggal dia kembalikan uang suami 90% pada saat itu nilainya. Dulu 500 juta, sekarang 1 miliar. Ya berarti istri harus bayar 900 juta. Dia anak bagaimana, Kak? Sebentar Ya. Pak. Kemudian kalau yang ingin menempati rumah itu adalah si suami dan istri yang keluar, maka suami bayar yang 50 juta tadi dengan harga sekarang 10%-nya adalah 100 juta, dia bayarkan 100 juta ke istri. Jelas? Ya. Mengenai anak-anak, bila anak-anak belum balik, 100% tanggung jawab si suami, bapak dari anak-anak tadi. Iya, ya. Kalau mereka belum balik, mereka harus ikut ibunya, selagi ibunya bukan wanita yang fasik. Fasik itu masih sholat dan menutup aurat dan tidak mengajarkan yang buruk-buruk pada anak-anaknya. Ya, boleh dalam pemeliharaan istri, tetapi biaya hidupnya semuanya suami yang menanggung, bapaknya yang menanggung. Maka istri menagihkan per bulan ke suaminya tadi. Ya, saya kembali ke rumah ibu saya, anak-anak, ini biaya sewa rumahnya, biaya makannya, segala macam. Per orang anak nih, anakmu yang segini makannya banyak nih. Yang ini per bulannya 3 juta. Karena dia makannya banyak. Yang ini yang makannya biasa 2 juta. Dan seterusnya. Ditagihkan ke suami per bulan, bayar di awal bulan 10 juta. Wah, 10 juta ya. Itu anak-anak, ya tergantung kebutuhan pokoknya. Kalau anak-anak ini sudah balik, mereka berhak memilih siapa saja. Mau tinggal di bapaknya boleh, mau tinggal di ibunya, dia senang di mana boleh. Iya, ya. Oh, begitu. Iya. Sudah jelas, Pak?
Oh, Masya Allah, sudah jelas. Allah sudah tentukan, sudah jelas. Teleponnya putus. Masya Allah. Ustaz, Afwan Ustaz, sedikit. Itu tadi anaknya perempuan loh, Ustaz, 2. Jadi patokannya balik ditanggung atau sampai menikah kalau perempuan ditanggung oleh bapaknya. Misalnya ikut ibu semua anak perempuannya. Anak perempuan semuanya ikut ibunya. Ibunya. Ditunggu sampai balik. Patokannya balik atau menikah? Selama masih ditanggung sama bapak aslinya. Perempuan dia selamanya tanggung bapaknya sampai dia menikah. Oh, yang balik tadi untuk laki-laki ya, Ustaz ya? Anak laki-laki ya, Ustaz ya? Taib, Masya Allah, Ustaz. Dia menikah. Ya, Masya Allah, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz, atas ininya, sharing ilmunya, Masya Allah. Baiklah, Ustaz, ini sudah ada penelpon baru lagi. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Masya Allah, ya. Dari siapa? Ya. Dari Jubel, Saudi Arabia, Pak. Ibu siapa? Baru masuk, Ibu Fitri. Oh, Ibu Fitri. Wah, Masya Allah, sudah lama tak bertelepon. Di Saudi Arabia ya? Iya, Pak. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal Nur. Alhamdulillah. Saya dari Saudi, Mas Pak. Al-Khair. Allah barik fiik. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Alhamdulillah, baru kali ini saya bertanya lagi di Fatwa TV. Ada 2 pertanyaan, Pak, emergency. Yang satu, masalah cicil emas di bank syariah, Pak Ustadz, itu riba apa tidak? Terus yang keduanya, masalah... Sebentar, Ibu Fitri, stop dulu. Cicilan emas di bank syariah riba. Jima' para ulama dari masa ke masa, kemudian juga ditentukan oleh dalam standar operasional perbankan syariah dikeluarkan oleh AIF dari Bahrain bahwa la yajuzu ijra'u al-murabahatil muajjalati 'ala dhahab wal umulat. Tidak boleh melakukan akad murabahah dengan cara tidak tunai pada objek emas dan mata uang. Iya, Pak. Terus yang kedua, boleh satu lagi emergency? Ya, silakan. Boleh. Yang kedua ini, Pak, kalau saya buka usaha dengan peternak kambing buat kurban, saya kan beli 2 kambing, 1 laki-laki dan perempuan. Terus yang induknya itu kalau misalkan sudah melahirkan dibagi 2. Nah, nanti setelah Idul Adha, nanti modalnya kan 2 juta. Nanti setelah kejual sama peternaknya jadi 3 juta. Nah, yang 500.000 itu kalau dibagi 2 itu termasuk riba tidak, Pak Ustadz? Kalau bagi hasil seperti itu. Sebentar, tadi Ibu serahkan uang 2 juta untuk beli 2 ekor kambing. Enggak, saya belinya 3.300.000 kan 2 kambing. Nah, kata peternaknya nanti harga jual 1 kambingnya itu jadi 3 juta. Jadi modal saya itu 2 juta gitu. Dijualnya jadi 3 juta. Nah, keuntungannya 1 juta. Jadi 1 kambing itu 3 juta kalau setelah kurban. Sebentar Ibu, saya nggak terlalu fokus. Bila Ibu menyerahkan kambing atau uang. Ya. Uang. Kalau uang jelas. Ibu jelaskan, Ibu serahkan uang. Bukan kambing kan ya? Beli kambing ke peternak gitu. Ya, Ibu serahkan ke dia kambing atau uang ke pengelola tadi. Uang. Ya, uang ke peternak. Berapa Ibu serahkan uang ke dia? Sekitar 3.300.000. 2 kambing, 2 ekor. 2 kambing, 2 ekor. Baik. Ya. Nanti setelah Idul Adha, ya, setelah masuk Idul Adha, dilihat pada waktu itu. Ya, Pak. Ini dinilai harganya berapa seluruhnya. Mungkin ada anaknya, yang induknya yang 2 tadi pun beratnya bertambah. Ya, dinilai diuangkan seluruhnya. Sebentar, saya jelaskan dulu. Dengar dulu. Dinilai seluruhnya. Andai nilainya seluruhnya ada kambing tadi, ada anaknya sekian, jadi naik harganya per Idul Adha tadi senilai 15 juta. Ya. Berarti ada pertambahannya sekitar 11.700.000. Ya. Maka kesepakatan di awal berapa persen untuk pengelola, berapa persen untuk yang punya modal.
Kalau kesepakatannya 50-50, 11.500.000 tadi dibagi 2 lah. Oh gitu. Ya. Ini saya masih 5 bingung Pak Ustadz. Maksudnya gini, kata peternaknya, nanti harga kambingnya itu 1 kambing buat kurban 3 juta. Nah nanti yang keuntungannya 1 jutanya itu dibagi 2. Nah sedangkan 2 juta itu katanya modalnya punya saya, nanti dibeliin lagi ke kambing. Nah saya agak bingung masalah itu boleh tidak? Nanti Tidak kambingnya dijual. Nggak boleh ya? Tidak, yang bolehnya seperti tadi. Jadi Jelas? kalau yang Mau sebentar, satu Zulhijjah Anda ingin berkurban. Sekarang Anda hitung semuanya. Ya. Dia mau kambing atau mau uang? Kalau dia mau uang berarti 11.500.000 Anda bagi 2. Berarti 5.750.000. Ya. Anda mau uang 5.750.000 atau mau kambing satu ekor setengah nggak mungkin ya. 2 ekor yang kecil-kecil atau ini nih ambil 5.750.000. Enggak, kata dia saya mau uang aja dah. Kalau mau uang Anda kasihkan ke dia uang 5.750.000. Kambing semuanya murni milik Anda. Mau Anda korbankan 1, korbankanlah. Kemudian setelah itu Anda katakan, saya ini semua kambing milik saya dan hak kamu sudah saya berikan. Sekarang silahkan kamu yang 1 ini saya korbankan, yang sisanya kamu kembangkan lagi, tahun depan kita nilai lagi. Sekarang dinilai sekarang berapa? Dengan keluar yang 1 kambing dikorbankan tadi, berapa lagi nilainya? Ya, umpamanya menjadi kalau tadi nilainya adalah 15 juta dengan modal 3.300.000 dengan pertambahan sekian. Sekarang nilainya karena 1 sudah dikorbankan menjadi umpamanya 12 juta. Katakan kepada dia, ini modal catat 12 juta. Nanti ketika pertambahannya untuk kamu kalau tahun kemarin 50-50, kalau kedepannya kamu 60, saya 40 umpamanya. Oh gitu ya, boleh. Sudah memang jelas, itu Ibu yang Fitri? boleh. Ya boleh. Tapi saya masih bingung juga. Katanya dia bilang begini, kalau misalkan modalnya kembali semua, misalkan 2 kambing jadi 6 juta. Katanya uang saya 4 juta. Nah si keuntungannya itu 500 itu. Nanti kalau misalkan mau ditambahin lagi kambing, jadi saya tinggal nambah uang gitu. Saya masih bingung itu boleh tidak? Kalau yang saya jelaskan, Anda bingung atau tidak? Ya, yang dari Bapak saya udah paham, cuman ada penjelasan lagi seperti itu, boleh tidak? Bilang ke dia, hanya itu aja yang boleh. Baik. Ya, seperti penjelasannya, Anda bingung, saya juga nggak terlalu paham tadi apa yang Anda jelaskan. Soalnya gini Pak, ada sistem untuk kurban ke depan seperti itu gitu. Jadi kerjasama di bagi hasil untuk kurban ke depannya gitu. Yang dibolehkan seperti apa gitu. Yang saya tanyakan sih itu. Kan sudah sejelaskan yang dibolehkan seperti apa kan ya? Ya. Nah, Terima kasih Pak Ustadz. Nah sekarang sudah Bapak jelaskan saya jelas. Gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah. baik. Wow, Masya Allah. Ya, terima kasih Bu Fitri sudah bergabung bersama kami kembali setelah sekian lama. Baiklah, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, terus menyimak acara ini dan kita masih memiliki waktu di sini. Ustaz, kita sambung pertanyaan via Masya Allah, masuk lagi telepon nih Ustaz. Kita sapa dulu ya dari telepon ini terakhir ya. Kita insya Allah akan bacakan 1-2 pertanyaan dari WhatsApp. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Bapak siapa? Di mana? Dari hamba Allah di Bandung. Hamba Allah di Bandung. Kumaha? Ya, silakan. Ada yang ditanyakan mungkin? Ya, Ustaz. Apa Ustaz? Ustaz. Silakan Pak. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak dulu pernah jadi murid Ustaz waktu di PIB Tarus dan PNT. Masya Allah, Masya Allah. Apa Ustaz? Anak ada sedikit pertanyaan Ustaz. Anak Ya. 2 tahun yang lalu tuh bersirkah. Bersirkahnya itu anak sebagai pengelola
Terus syirkahnya mudah robah ya, Ustaz. Pada saat kita itu 2 tahun syirkahnya selesai, cuman ada termin untuk berbagi hasil. Termin untuk bagi hasil itu 1 tahun di 3 kali termin, Ustaz. Jadi per 4 bulan. Nah, setelah per 4 bulan itu bagi hasilnya. Sebentar, Oke. Ketika Anda serahkan uang, kan per 4 bulan bagi hasil. Betul, Ustaz. Anda serahkan uang. 4 bulan pertama sudah kembali modal atau masih rugi? 4 bulan pertama sudah 4 bulan pertama sih masih ada untung, Ustaz. Ada untung. Sudah kembali modal atau belum? Modal belum, Ustaz. Belum kembali modal. Kalau belum kembali modal, untung dari mana? Belum kembali modal, Ustaz. Ya kalau belum kembali modal berarti kan nggak ada untung. Artinya Anda setorkan umpamanya uang dikelola sebanyak 500 juta. Ya, 500 juta kan sebagian untuk biaya operasional. Operasional tentu uang hilang. Mantap. Ya, dan penjualan belum terlalu banyak. Ya, itu uang operasional yang keluar umpamanya buat sewa tempat, sewa peralatan, dan macam-macam. Itu harus kembali dulu dari hasil laba tadi, laba penjualan. Ketika telah kembali, Anda setor umpamanya 500 juta. Itu dalam bentuk aset dan uang. Sekarang sudah ada aset, uang, barang dan jasa, ada nilainya 500. Dan ada uang tunai selain itu ada umpamanya 200. Jadi sudah untung namanya 200 juta. Tapi kalau belum kembali 500, ya, masih ada uang yang berputar, ada uang cash, ada bentuk barang segala macam. Ada uang cash cuma 200 juta. Ini belum ada untung. Anda masih rugi 300 juta lagi. Kalau mau dibagi, ini uang Anda seluruhnya. Kalau Anda ikhlas dibagi, alhamdulillah. Berarti ini bukan kalau Anda pengelola berarti Anda memakan uang investor. Kalau Anda investor berarti Anda ikhlas uang Anda dimakan oleh pengelola. Seperti itu. Bagaimana? Jadi gini, Pak, per 4 bulan itu kita dihitung itu. Yang pertama saya tanyakan. Kenapa, Pak? Di 4 bulan pertama saya tanyakan, sudah kembali modal atau belum? Anda jawab belum, berarti tidak ada bagi hasil. Lihat nanti di 4 bulan kedua. Kalau sudah dihitung lebih, berarti ada keuntungan. Kalau mau dibagi, sisanya itu bisa dibagi. Oh, baik, Ustaz. Iya. Ada, Ustaz. Apa, Ustaz? Ada, berarti kalau gitu ada keuntungan, Ustaz. Ya udah bagi, boleh. Ya, berarti per 4 bulan kita bagi, Ustaz. Nah, pada saat 4 bulan kita bagi itu, perjanjiannya 50% keuntungan ditahan. Jadi masing-masing keuntungan itu dari pengelola masukin modal, 50% ditahan, dari investor masukin modal 50%. Gitu, Ustaz. Nggak paham saya. 50% ditahan apa? Masukin modal gimana maksudnya? Jadi keuntungan, jadi perjanjian dari per 4 bulan. Namanya 1 miliar. Namanya untung 1 miliar. Yeah. Untuk 1 miliar mau diapain? Mau dibagi atau tidak? Keuntungannya dibagi, Ustaz. 1 miliar dibagi. Terus? Dibagi, tapi dibaginya hanya 50%, Ustaz. Baginya 50%. Bukan 1 miliar dibagi, berarti 500 jutanya dibagi. 500 juta lagi? 500 juta lagi ditahan untuk modal lagi, Ustaz. Berarti dia sekarang bukan mudharabah lagi. Si pengelola jadi musyarakah karena dia ada modal investornya sekarang. Iya, betul. Yaitu 250 juta. Iya. 250 juta ini berapa kan dari keseluruhan aset di waktu dia store itu. Nanti untung ruginya itu mempengaruhi karena sekarang porsinya berbeda, sudah dari mudharabah menjadi musyarakah. Iya, betul, Ustaz.
Nah, Ustaz. Terus? Nah pada saat sirkah ini selesai, Anda baru paham bahwa ini seharusnya akadnya berubah, Ustaz. Sedangkan Terus? keuntungan kan sudah dibagi, keuntungan total sudah dibagi setiap 4 bulan, modal sudah kembali. Di tahun pertama modal pengelola investor sudah kembali gitu. Nah pada saat sirkah berakhir, Anda itu minta perhitungan ulang pengelolaan sisa yang keuntungan dibagi itu, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Antum minta dihitung ulang. Ya, sisanya karena pengelolaan kan harusnya sirkah itu menjadi musyarakah. Kalau musyarakah kan harusnya pengelola modal itu harusnya minimal 60-40 atau 70-30. Jadi pada saat akhir sirkah, Anda ngajukan minta untuk perhitungan sisanya yang belum sisa keuntungan yang masih ditahan untuk diulang mau 70-30 atau 80-20 gitu, Ustaz. Setelah selesai ini atau akad baru lagi? Kalau yang tadi nggak bisa Anda di tengah jalan kecuali dia setuju. Nah, setelah selesai, Ustaz. Setelah selesai ya boleh, nggak ada masalah. Dibuat akad baru lagi. Setelah selesai kan masih ada keuntungan yang masih ditahan, Ustaz. Nah, itu yang Anda ajukan. Bagaimana kalau keuntungan ini menjadi 70-30 yang ditahan ini, Ustaz? Gitu. Cuman pertanyaannya boleh apa tidak gitu kan ya? Ya betul. Cuman investor kayaknya nggak mau, Ustaz. Maunya tetap yang 50-50 karena lebih besar gitu. Kalau tidak mau, tidak jadi syirkah. Tidak jadi kan sudah selesai, Ustaz. Kalau sudah selesai, itu perkataan Anda tidak ada gunanya. Baik, berarti tetap di awal yaitu 50-50. Kan saya katakan ini Anda mau bikin akad baru lagi, ya kalau bikin akad baru lagi berarti setelahnya yang sebelumnya tadi harus mengikut kepada yang sebelumnya, tidak bisa di akhir kemudian Anda minta roba. Di awal Anda naik angkot umpamanya sepakat bayarnya 100.000, sampai di tempat Anda bilang wah segini mah kemahalan, 10.000 aja ya, nggak bisa. Anda kan sudah sepakat. Ya, Pak. Jelas, Bapak? Masya Allah. Jelas ya, Pak ya? Alhamdulillah. Ustaz, sehat, Ustaz? Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung bersama Fatwa TV. Iya, semoga pekan depan tidak kapok. Alhamdulillah. Baiklah, Ustaz, ini kita sudah selesai acara ini, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz, atas waktunya yang diluangkan untuk kami di sini. Semoga pekan depan kita bisa bertemu lagi, Ustaz ya. Allah barik fiik. Amin, alhamdulillah. Kita tutup, Ustaz ya acaranya. Minta izin. Betul. Baik, alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, terima kasih sudah bergabung dan mendengarkan juga merelay acara ini. Baiklah, kita tutup acara ini. Semoga kita bertemu di pekan depan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Allah seluas-luasnya. Demi